Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kelima yang bertemakan Rasul Allah Idolaku dalam submateri yaitu kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu, sebelum kita mempelajari kisah teladan Nabi Muhammad SAW, kita berdoa kepada Allah agar diberi ilmu yang manfaat, diberi kefahaman, serta dijadikan anak yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, di dalam pelajaran sebelumnya juga ada kelas-kelas sebelumnya, maksudnya juga ada kisah Nabi dengan berbagai karakter bahasa. Nah, kali ini di kelas 5 juga ada, yaitu keteladanan Nabi Muhammad. Diawali dari siapakah Nabi Muhammad SAW itu? Nabi Muhammad adalah bin Abdullah, bin itu putra, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihri atau dijuluki Quraisy, bin Malik, bin An-Nadhr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Rasulullah SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Artinya di kemudian hari ada orang yang mengaku nabi, itu adalah bohong, karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah sebagai ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Nah, Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad SAW pada masa bayi diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Nabi Muhammad SAW kepada ibunya, yaitu Sayyidah Aminah. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW kecil selalu diajak pamannya, yaitu Abu Thalib, menggembala kambing. Juga ia senang dengan pekerjaan dan sayang pada hewan. Karena itu paman Nabi Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, terkenal sabar, bertanggung jawab, bekerja keras dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad, Khadijah jatuh cinta padanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hira.
kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Nabi Muhammad lakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu yang kata beliau, "Di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, 'Bacalah.' Aku tidak dapat membaca," jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca, jawabku. Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, aku lalu mengucapkan kata-kata yang diturunkan malaikat Jibril itu. Maksudnya, hafal seolah-olah ditulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, Kanjeng Nabi diberi bacaan ini atau wahyu pertama yang mana beliau diajarkan, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam." Yang sehingga 5 ayat inilah yang disebut wahyu pertama yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang disebut Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Anak-anak, dalam mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang, sengaja mengotorinya dengan najis. Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini diisyaratkan Nabi dan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Artinya kedekatan seorang yang mau menyayangi merawat anak yatim dengan tulus ikhlas, maka orang tersebut besok dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, maka sering disebut dengan Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Nah, anak-anak, kisah singkat tadi bisa kita petik untuk sebagai pelajaran dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada tahun gajah atau tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Di waktu kecil sering membantu mengembala kambing. Pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang jujur dengan gelar Al-Amin. Muhammad pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran di Gua Hira, cinta dan sayang kepada anak yatim. Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya, yaitu Rasul terakhir. Mudah-mudahan bisa kita petik pelajaran kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.